Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya dengan Alex dari Kurikulum Saham Indonesia. Di video kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai fundamental. Karena dari screenernya yang ada di TradingView, saya mendapatkan dua saham yang cukup menarik berdasarkan nilai dari fundamental dari EPS dan PE. Saya akan bahas sedikit ya mengenai EPS dan PE. Mengenai bagaimana cara screener-nya, saya sih berharapnya video ini bisa views lebih dari 100.000 views ya. Nanti saya akan share cara screening-nya. Oke, kita mulai dari pertama mengenai EPS. EPS ini adalah earning per shares. Ini adalah sebagai tolak ukur, sebagai keuntungan. Jadi kalau perusahaan itu kan ada net income-nya ya. Perusahaan kan biasa kan ada modal, barang-barang dijual ya, modal barang dijual, terus dia ada yang namanya omset dan ada yang namanya income. Income itu kan jadi seperti ini ya. Pertama adalah harga modal HPP. Terus kemudian ada eh, omset, omset harga jual. Kemudian ada income. Income ini didapat dari omset dikurang profit ya, sorry. Omset dikurang HPP. Nanti ada lagi namanya net profit. Net profit, net profit ini tadi kan omset dikurang HPP, dikurang lagi operating cost. Dan pajak ya, nanti ada lagi. Intinya, hasil akhirnya itu adalah earning. Anggaplah hasil akhirnya itu adalah, hasil akhirnya itu adalah net profit. Nah, untuk menghitung earning per share ini, dari net profit itu dibagi jumlah saham beredar. Jadi earning per share ini adalah jumlah keuntungan suatu perusahaan, jumlah keuntungan bersih ya, jumlah keuntungan bersih suatu perusahaan dalam kurun waktu dalam satu kuartal misalnya, dalam satu kuartal dibagi jumlah saham beredar, itu muncul yang namanya earning per share. Tentunya semakin tinggi semakin bagus. Jadi yang kita cari adalah earning per share-nya yang tinggi. Semakin tinggi semakin bagus. Earning per shares. Sedangkan yang satu lagi tolak ukurnya adalah PE. PE ini adalah PE ya, price per earning. Nah, tentunya karena kita menggunakan ada price, harga kan selalu berubah ya, fluktuatif dari hari ke hari. Tentunya nilai PE ini bisa berbeda-beda, bisa berubah-berubah. Jadi harga saat itu dibagi earning-nya, earning yang didapat. Jadi ada earning ini berguna untuk dua faktor ini ya, dua variabel ini ya, yaitu bisa untuk menghitung EPS dan bisa untuk menghitung PE. Nah, kalau PE kebalikannya ya, semakin kecil justru semakin menarik karena ibaratnya PE ini bisa dibilang kayak modal kita lah, modal usaha kita. Kalau misalnya kita mau buka usaha, misal kita mau buka toko makanan, modalnya kan kalau modal semakin besar berarti untuk balik modal itu semakin lama biasanya butuh waktunya. Semakin modalnya kecil, biasanya balik modalnya itu lebih cepat. Jadi banyak yang mengibaratkannya, istilahnya biar gampang mengertinya adalah semakin kecil, semakin cepat balik modal. Kurang lebih seperti itu ya. Harganya murah lah ibaratnya secara perhitungan PE, rasio-rasio dari PE. Tentunya dua hal ini, EPS dan PE ini tidak menggunakan forecasting dari harga masa lalu di forecasting dengan menggunakan metode yang lain-lainnya untuk bisa melihat future value-nya, valuasi ke depannya nih perusahaan seberapa, tidak serepot itu. Jadi hanya cukup melihat dua faktor ini, dua variabel ini, EPS dan PE. Nah, saya melihat di saham salah satunya adalah ITMG. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai dividen ya.
saham ITMG ini akan mendapatkan saham dividen tunai sebesar Rp1.747 rupiah per lembar. Yield-nya 6,5 besar, ini cukup besar. Nah, saya membuka menggunakan dari Stockbit ITMG. Di sini kita lihat, nah ini ada ya, current EPS. TTM ini singkatan dari trailing 12 months. Jadi istilahnya akumulasi 12 tahun, 12 bulan ke belakang lah. Bukan berarti dari Januari sampai Desember ya. Pokoknya trailing 12 months, 12 bulan ke belakang. Sekarang misalnya bulan April ya berarti ke belakangnya lah, 12 bulan ke belakang. Ini sebesar 6.800. Jadi earning per share itu cukup tinggi ya. Per satu lembar sahamnya itu dia mendapatkan keuntungan bersih 6.800 rupiah. Ini dari EPS-nya. Sedangkan kalau ngeliat dari PE, di sini ada current PE ratio. Annualize ini berarti disetahunkan, atau mau lihat yang TTM juga bisa kayak tadi ya, trailing 12 month. Ya, sama yang kayak di sini 3,93. Nah, sebenarnya akan lebih fair jika kita membandingkan PE ratio ITMG ini dibandingkan dengan PE ratio sektornya. Kayak misalnya ini kan sektornya sektor penambangan ya, ITMG. Nah, itu kita harus cari data gimana bisa perbandingannya apakah si 3,93 ini di bawah rata-rata. Jadi semakin di bawah rata-rata justru semakin bagus ya, semakin murah. Jadi terlepas dari dia murah atau tidaknya karena tidak dibandingkan dengan sektornya, tapi angka 3,93 ini cukup cukup murah ya untuk ukuran pertambangan. Juga dengan perhitungan si EPS-nya ini, earning per share-nya ini cukup besar. Jadi untuk investasi dengan melihat dua variabel fundamental ini, saham ITMG ini menjadi saham yang menarik untuk diinvest. Sedangkan kalau kita melihat sisi chartnya, kita lihat jangka panjang ya, monthly. Nah, ini kalau dari, ini saya hapus dulu ya, biar tidak bingung, saya hapus. Nah, ini sebenarnya dia sudah membentuk uptrend ya. Ini sudah membentuk uptrend nih. Nanti kita lihat aja untuk jangka panjangnya ini cukup bagus. Sekarang kita sudah dia terkoreksi seberapa persen sih Fibonacci-nya. Nah, biasanya kalau dengan Fibonacci kita melihat dari golden ratio-nya, ketika dia terkoreksi sampai ke 0,6 ini menjadi suatu angka atau area yang menarik untuk bisa reversal lagi untuk melanjutkan si uptrend yang saya sudah bikin zigzagnya ini. Jadi dia sudah membentuk higher high, higher low ya untuk monthly chart-nya. Jadi untuk jangka panjangnya oke sih ini, oke banget untuk ITMG. Nah, kemudian saham yang kedua yang saya menemukannya menarik ya, yaitu saham UNTR. UT. Nah, ini kita lihat key stats-nya. Current PE ratio-nya dia lebih tinggi ya daripada ITMG tadi ya. Tadi kan ITMG kan masih 3, ya, ini 4,57. Terus earning per shares-nya 5.500, lebih kecil dari ITMG. Jadi kalau dibilang urutan secara fundamentalnya bagusan ITMG. Terus urutan kedua berikutnya adalah UNTR. Nah, kalau kita lihat chartnya UNTR, apakah semenarik dari si ITMG? Nah, kalau dari monthly chartnya, ini sideways besar ya. Ini sideways besar nih. Ini sideways besar nih. Jadi ya konsolidasinya mungkin akan masih berkepanjangan ya untuk saham UNTR ini secara jangka panjangnya nih untuk monthly chart-nya. Kalau kita lihat di weekly, jelas masih downtrend. Downtrend-nya itu karena melihatnya dari sini ya, dari puncak yang tertinggi yang terakhir di sini, ini membentuk lower low, membentuk lower high. Lower high, lower low, lower high, lower low. Jadi untuk weekly-nya ini masih downtrend ya.
untuk UNTR. Jadi kalau misalnya untuk jangka panjang ya oke juga karena dia juga memberikan dividen rutin. Kemudian kalau misalnya benar-benar di-compare jelas ITMG yang, lebih menarik baik secara fundamental maupun secara teknikalnya. Oke, sekian dari saya untuk mengenai video kali ini. Jika memang berasa video ini bermanfaat, tolong di-like, di-share kepada teman-teman yang lainnya, dan jangan lupa untuk di-subscribe. Sampai jumpa di video-video lainnya.